Lautan manusia memadati stadion raksasa untuk ujian masuk yang menentukan nasib. Seorang pria berdiri di hadapan mereka, mengumumkan betapa kerasnya seleksi kelas Hongzi. Ketika para calon peserta ujian mulai bergerak, sesosok bayangan yang tak asing muncul di koridor. Semua mata langsung tertuju padanya. Bisik-bisik menyebar tentang kembalinya dia setelah menghilang selama 2 tahun. Tiba-tiba, 3 orang mencegat langkah Cendu. Si pemimpin geng meletakkan tangannya di bahu Cendu, menyeringai sinis, karena ia berani kembali setelah sekian lama. Dengan tatapan dingin, Cendu menyuruhnya untuk mengurus ujiannya sendiri. Detik berikutnya, cengkeraman baja meremukkan tangan si pengganggu. Melihat situasi memanas, teman-temannya panik. Mereka tak mau didiskualifikasi karena perkelahian ini. Dengan cepat, mereka menarik pemimpinnya menjauh dari sana. Tanpa terpengaruh, Cendu duduk di ruang komputer yang luas, bersiap memulai ujian tertulis. Si pengganggu menatapnya dari jauh, merencanakan balas dendam di ujian berikutnya. Namun, Cendu sama sekali tak peduli. Matanya terpaku pada monitor. Layar menampilkan pertanyaan pertama. Sebuah esai singkat tentang sejarah dunia saat ini. Jari Cendu mulai menari di atas keyboard. Tahun 2842. Peradaban alien menginvasi bumi. Umat manusia membalas dengan senjata nuklir. Sebuah pertaruhan yang mengorbankan 5 miliar nyawa. Namun, bukannya musnah oleh radiasi. Para penyintas justru mulai berevolusi, melampaui batas fisik manusia biasa. Pada tanggal 27 Agustus tahun 2860, semua orang dewasa mencapai level 2. Momen ini menandai era baru. Kalender Marshall tingkat tinggi. Para pejuang bangkit dengan api dan pedang raksasa untuk melawan para monster. Merekalah yang membentuk tatanan dunia yang baru. Cendu menyelesaikan semua pertanyaan tentang kebijakan dunia dengan mudah. Ia mengarahkan kursor ke tombol kirim. Bagian pertama ujian pun selesai. Sambil menunggu, ia teringat masa 2 tahun absennya. Tiba-tiba, aura energi biru berkobar di sekeliling tubuhnya. Saat ia bergumam bahwa ia tidak dalam keadaan koma. Kenyataannya, ia terlempar ke sebuah dimensi aneh yang memberinya kekuatan spiritual dan ingatan. Fotografis. Cendu bangkit dari kursinya, meninggalkan ruangan. Kini saatnya mempersiapkan diri untuk ujian bela diri yang sesungguhnya. Setibanya di rumah, ayahnya menyambut. Saat ia masuk, sang adik memungut kartu ujiannya yang terjatuh dan mengingatkannya untuk lebih berhati-hati. Malam itu, mereka bertiga duduk bersama, mengelilingi meja makan. Ayahnya mengeluarkan sebotol kecil bubuk vitalitas. Ia bilang itu adalah hadiah untuk membantu Cendu dalam ujian kelas Hongzi. Cendu menatap botol itu, dan dengan percaya diri berkata bahwa tanpa itu pun, ia pasti bisa lolos. Ayahnya menepuk pundak Cendu, menyuruhnya tak usah khawatir soal biaya. Ia berjanji, keluarganya akan selalu mendukung mimpinya menjadi seorang seniman bela diri. Cendu terdiam, hatinya menghangat oleh dukungan ayahnya. Di dalam kamarnya, ia menatap botol bubuk vitalitas itu. Ia memikirkan pengorbanan besar ayahnya untuk membeli ini. Tekadnya semakin bulat untuk menjadi ahli bela diri dan menjamin keselamatan keluarganya. Ia duduk bersila di tempat tidur. Matanya terpejam untuk bermeditasi. Api biru menyala di antara telapak tangannya, membawanya ke dalam tidur yang dalam. Seketika, ia terbangun di dunia es yang beku, dikelilingi kristal-kristal biru, raksasa yang menjulang tinggi. Dengan pedang panjang di tangan, ia berdiri di tengah hamparan salju. Setiap tidur, ia datang ke tempat ini untuk bertarung dengan monster. Sebuah tempat dengan aturannya sendiri. Jika para monster berhasil menghancurkan kristal itu, ia akan koma seharian penuh. Namun jika ia mati dalam pertarungan, ia justru akan bangun dengan energi yang lebih besar. Dan melindungi kristal itu sendiri akan meningkatkan kekuatan spiritual, serta mempertajam ingatannya. Tiba-tiba, sebuah layar biru muncul di udara.
menampilkan sebuah pesan. Gelombang monster berikutnya akan datang dalam 30 detik. Hanya kemenangan pertama setiap malam yang akan memberinya hadiah. Cendu mengeratkan genggaman pedangnya saat monster-monster mulai bermunculan. Dengan gerakan secepat kilat, ia menebas mereka dengan semburan energi oranye. Napasnya terengah, wajahnya penuh luka dan keringat. Cendu berdiri di antara puing-puing monster yang telah ia kalahkan. Ia memerintahkan sistem untuk membuka panel statusnya. Sebuah jendela virtual muncul, menampilkan statistik dan kemajuannya saat ini. Intensitas hidupnya berada di level 5,1 dan kekuatannya mencapai 1100 pon. Tiba-tiba, sebuah pesan peringatan menyala, mengumumkan bahwa gelombang kelima monster akan segera tiba. Seekor naga merah raksasa dengan mata menyala-nyala muncul dan meraung menggetarkan dunia es. Dari mulutnya, semburan api dahsyat membakar segalanya. Cendu melesat melintasi tanah yang retak untuk menghindari badai api itu. Sang naga kemudian menyerang dengan cakar raksasanya yang tajam. Cendu melompat tinggi ke udara, nyaris menghindari serangan maut yang menghantam tanah hingga hancur berkeping-keping. Namun, sang naga mengibaskan ekornya, menghantam Cendu yang masih di udara. Tubuhnya terlempar dan terbanting keras ke tanah. Sambil menahan sakit, Cendu justru menyeringai. Setelah mati berkali-kali, akhirnya ia berhasil menghafal pola serangan monster ini. Ia melesat ke arah kepala naga, mengeluarkan jurus andalannya yang disebut hembusan angin gaya pedang ringan di bawah hutan. Naga itu meraung kesakitan, memasuki mode mengamuk. Tubuhnya mulai bersinar dengan percikan api oranye yang menyala-nyala. Cendu memeriksa lengannya. Ia ceroboh, tapi lukanya tidak fatal. Monster itu membuka mulutnya, mengaum sekali lagi. Dengan pedang terhunus, Cendu berlari maju menyongsongnya. Ia melompati kepala naga yang mencoba menerkamnya. Lalu dengan cepat ia meluncur di bawah tubuh sang naga untuk menghindari semburan api. Ia sadar, ukurannya yang lebih kecil memberinya keuntungan dalam hal kelincahan. Ia melompat tinggi ke udara, memutar tubuhnya dengan anggun. Ia mengayunkan pedangnya ke bawah dalam sebuah tebasan vertikal yang dahsyat. Seberkas cahaya biru cemerlang mengikuti ayunan bilah pedangnya. Pedang itu menembus tengkorak sang naga. Darah segar pun muncrat dengan derasnya. Beruakah, tubuh raksasa itu ambruk ke tanah, menciptakan badai debu yang pekat. Cendu mendarat dengan gagah di atas bangkai monster itu. Sebuah notifikasi sistem muncul. Selamat, Anda telah berhasil menahan 5 gelombang monster. Kekuatan mentalnya meningkat 1 level. Dan ia dianugerahi teknik langka, metode visualisasi keabadian kekosongan. Basah kuyup oleh keringat, Cendu terbelalak. Tak percaya betapa berharganya hadiah ini. Teknik ini rupanya bisa digunakan untuk melatih kekuatan mental secara aktif. Namun, sebuah layar peringatan baru muncul. Gelombang monster berikutnya akan segera tiba. Cendu menghela napas. Matanya menajam. Di kejauhan, 30 monster muncul dari kegelapan. Cendu menyadari level kekuatan mereka jauh di atasnya. Sial. Aku belum bisa melewati tahap ini, batinnya. Kembali di kamarnya, Cendu membuka mata, terbangun dari latihannya. Dia masih duduk dalam posisi meditasi yang sempurna. Tanpa ragu, dia memutuskan untuk mempelajari hadiahnya. Sebuah buku biru bercahaya pun muncul di tangannya. Tiba-tiba, kesadarannya ditarik ke sebuah ruang mental. Dia berdiri di atas permukaan biru bercahaya yang beriak. Di hadapannya, sesosok entitas gelap bangkit. Makhluk itu punya banyak mata merah menyala dan seringai mengerikan yang memamerkan giginya dengan latar belakang merah dan hitam yang pekat. Cendu menatap raksasa itu. Dia sadar menahan tatapan makhluk ini adalah ujian untuk melatih kekuatan batinnya. Kembali ke dunia nyata, Cendu tetap bermeditasi. Aura biru terang menyelimuti tubuhnya saat dia fokus pada visualisasi yang baru saja dialaminya. Tiba-tiba, adiknya membuka pintu. "Kak, ayo makan." Tapi
Perhatiannya langsung tertuju pada tubuh kakaknya, yang kini jauh lebih berotot. "Kakak, apa kau memang setampan ini?" tanyanya polos. Cendu hanya tersenyum dan mengacak rambut adiknya, sementara gadis itu menyuruhnya berhenti. Setelah adiknya pergi, Cendu menatap pantulan dirinya di cermin. Perubahan fisiknya begitu drastis. "Mungkinkah ini karena metode visualisasi itu?" gumamnya. Dia segera mengenakan pakaian olahraganya dan menyambar ransel. Dia berpamitan pada ayah dan adiknya untuk pergi mengikuti ujian. Dia tiba di gimnasium SMA Negeri 1 Kota Liong untuk ujian berikutnya. Berdiri di lapangan basket, dia merasakan kekuatan baru di otot-ototnya. Kondisi tubuhnya jelas meningkat pesat berkat metode visualisasi itu. Tiba-tiba, gerombolan yang selalu mengganggunya kembali mendekat. Sang pemimpin menyeringai, "Lihat, siapa ini? Si peringkat terbawah kelas 2 tahun yang lalu." Potong Cendu dengan tenang. "Setidaknya, aku masih lebih baik dari orang yang gagal ujian tertulis." Salah satu dari mereka langsung naik pitam dan membentak Cendu. Cendu hanya tersenyum tipis. "Kalau pendengaran kalian bermasalah, sebaiknya jangan ikut ujian." Sang pemimpin menggeretakkan giginya. Wajahnya merah pada menahan amarah. Cendu memintanya untuk tidak terlalu tersinggung. Siswa lain menengahi. Menahan bahu sang pemimpin. Dia meminta mereka berhenti berdebat dan fokus pada ujian yang akan datang. Fan Rui pun pergi, tapi sempat melemparkan ancaman terakhir pada Cendu. Teman Cendu tampak cemas dan menarik lengannya. Dia memperingatkan Cendu bahwa Feng Rui itu bahaya, karena pamannya adalah dekan kemahasiswaan. Dia menjelaskan bahwa sang dekanlah yang membocorkan soal ujian kepada Feng Rui. Ekspresi Cendu menjadi serius. Dia sadar harus lebih waspada. Tiba-tiba, suara dari interkom bergema. Penilaian seni bela diri akan segera dimulai. Ujiannya terbagi 2. Tes kekuatan dan duel pertarungan. Para siswa segera berbaris rapi di tengah gimnasium. Untuk tes kekuatan, setiap siswa harus memukul sebuah mesin besar berwarna ungu. Aturannya jelas. Nilai terendah di tiap kelompok akan langsung dieliminasi. Cendu melirik ke atas, ke arah drone kamera yang melayang. Dia menarik lengannya ke belakang. Tinjunya terkepal erat. Sementara itu, Fan Rui tersenyum penuh percaya diri dengan kekuatannya. Penilaian kelompok pertama dimulai. Feng Rui melesat, melayangkan pukulan kuat dengan aura merah. "BUK!" Mesin penguji itu bergetar hebat. Teman-temannya bersorak. "Gila! Kuat sekali!" Mereka melihat kekuatannya telah mencapai 1.400 jin. Salah satu teman Fan Rui menyeringai. Sudah pasti, ada yang akan tereliminasi sekarang. Tiba-tiba, sebuah pukulan dahsyat menghantam mesin lain, menciptakan ledakan cahaya ungu. Seluruh siswa di gimnasium terdiam. Mata mereka tertuju pada sumber suara itu. Feng Rui tertegun. Keringat dingin mulai bercucuran. Dia melihat angka yang tertera di mesin Cendu. 1.500 Jin. Padahal intensitas hidupnya cuma 5,1. Para siswa lain mulai berbisik heran. Bertanya-tanya, mengapa Cendu tidak masuk peringkat 50 besar tahun lalu? Cendu. Temannya berteriak girang. Di sisi lain, seorang pengawas menatap dengan tangan di dagu. Tampak tertarik melihat kekuatan Cendu yang luar biasa. Dia langsung meminta data siswa Cendu dari asistennya. Sang pengawas membaca berkas itu. Meskipun absen selama 2 tahun, dia sudah mencapai level kemampuan bela diri yang tinggi. Aku harus melihat kekuatan sejatinya di duel pertarungan nanti, gumamnya. Sore harinya, para siswa berkumpul di sekitar arena pertarungan yang besar. Sang pengawas berdiri di tengah arena, memegang selembar kertas pengumuman. Dia mulai membacakan nama untuk duel berikutnya. Dia mengumumkan bahwa Cendu akan melawan Feng Rui. Sontak, para siswa lain yang menonton langsung riuh membicarakan pertarungan yang paling ditunggu-tunggu. Itu, Feng Rui mencibir. Kekuatan fisik saja
tidak akan cukup untuk memenangkan pertarungan yang sesungguhnya. Tanpa sepatah kata pun, Cendu meraih pedang latihan dari rak. Seringai penuh percaya diri tersungging di wajahnya saat ia menatap Fang Rui. U.S.S.H. Fang Rui menerjang. Tongkatnya menebas udara dengan kecepatan kilat, meninggalkan jejak energi oranye yang membara. Cendu dengan sigap menahan setiap hantaman berat itu. Ia melompat tinggi, menghindari sapuan kaki yang berbahaya. Dalam sekejap, ia menukik turun dan melesatkan tendangan keras tepat ke wajah Fang Rui. Buk! Kepala Fang Rui terhempas ke belakang, membuatnya langsung tersungkur ke tanah. Ia terhuyung-huyung saat mencoba bangkit. Dengan amarah membara, ia berteriak, "Akulah yang akan masuk ke kelas elit Hong Zi." Ia kembali menerjang, mengayunkan tongkatnya dengan sekuat tenaga. BLARR. Ledakan energi oranye yang dahsyat menyelimuti seluruh panggung. Namun, di tengah kobaran cahaya itu, Cendu berdiri tegak, tak bergeming. Tiba-tiba, Cendu bergerak secepat kilat. Pedangnya yang bersinar biru terang dengan mudah membelah gelombang energi oranye itu. Fang Rui mengamuk, menghantamkan tongkatnya ke tanah dengan kekuatan penuh. Benturan itu menghancurkan arena, melontarkan bebatuan ke segala arah. Melihat serangan membabi buta itu, Cendu menyadari satu hal. Bertarung melawan manusia ternyata sangat berbeda dengan monster. Dikelilingi aura oranye, Fang Rui sekali lagi melancarkan serangan. Cendu bergerak lebih cepat. Pedangnya yang bercahaya biru menyambut setiap serangan itu. DUAARR. Ledakan cahaya biru dan oranye membutakan pandangan. Saat cahaya mereda, Cendu sudah muncul di belakang Fang Rui, meninggalkan jejak biru di udara. Wajah Fang Rui pucat pasi, dipenuhi rasa takut saat energi biru itu mengenainya. Ia terbatuk hebat, menyemburkan darah segar, sebelum akhirnya ambruk tak berdaya. Sebagai usaha terakhir, Fang Rui mencoba meraih belati tersembunyi di pinggangnya. Tapi Cendu tak memberinya kesempatan. Ia langsung melancarkan rentetan serangan kilat. Dan sebagai penutup, sebuah pukulan telak mendarat di wajah Fang Rui. Kekuatannya begitu dahsyat hingga tubuh Fang Rui terlempar jauh ke ujung panggung. Kakak dari teman Cendu bersorak gembira melihat kemenangan yang luar biasa itu. Para siswa lain hanya bisa berbisik, tak percaya bagaimana mungkin Cendu jadi sekuat itu. Sementara itu, sang guru memanggil tim medis yang segera membawa Fang Rui dengan tandu. Sang guru kemudian memanggil Cendu. Ia pun membungkuk hormat dan meminta maaf karena telah bertarung terlalu keras. Sambil menepuk bahu Cendu, guru itu berkata, "Cedera adalah hal yang wajar dalam sebuah pertarungan." Ia menyarankan Cendu untuk pulang dan beristirahat. Di sisi lain, pengawas ujian memerintahkan asisten AI-nya untuk segera menghubungi kepala sekolah. Cendu berjalan sendirian di lorong yang sepi. Ia tahu keluarganya belum akan pulang untuk waktu yang lama. Langkahnya terhenti di depan sebuah mesin putih besar yang disebut Capsule Temper Virtual. Fasilitas ini disediakan sekolah untuk semua siswa berlatih. Di dalam kapsul ini, pengguna bisa bertarung melawan lawan virtual dengan level setara. Peringkatku saat ini, gumamnya, masih perunggu. Selama ini, ia memang lebih fokus melawan monster di ruang kristal daripada bertarung di dunia maya. Ia teringat pada Fang Rui dan masalah yang mungkin akan datang. Pandangannya lalu tertuju pada daftar pemain muda bintang biru di layar kapsul. Itu adalah peringkat global untuk para ahli bela diri muda terkuat. Tanpa ragu, Cendu duduk di kursi dan bersiap untuk memulai latihannya. Ia yakin, dengan peringkat yang tinggi, ia bisa masuk ke kelas Hongxi dengan kekuatannya sendiri. Cendu memasuki ruang tempur virtual. Avatarnya mengenakan hoodie biru dan topeng kepala babi. Ia pun memulai sebuah pertandingan pemanasan. Ia berdiri sendirian di sebuah ruangan putih yang kosong, sambil memegang pedang besarnya. Ia mengamati sekeliling, menanti lawannya. Tiba-tiba, seorang gadis berambut ungu turun dari atas,
mencoba menyerangnya dari belakang dengan sebilah pisau kecil. Dengan refleks kilat, Cendu berbalik dan menangkis serangan itu. Gadis itu tersenyum tipis. "Kecepatan reaksimu tidak buruk," katanya. "Dalam pertarungan sungguhan, tidak ada waktu untuk basa-basi," balas Cendu sambil mengeratkan genggamannya. "Aku tidak akan membiarkanmu menyerang dari belakang lagi." Pertarungan sengit pun dimulai. Cendu mengayunkan pedangnya, menciptakan busur cahaya biru yang dahsyat. Namun, gadis itu dengan lincah terus menghindar. Cendu menerjang maju, melancarkan serangan andalannya. "Tusukan titik naga pucat," serunya. Tubuhnya melesat ke arah gadis itu. Diselimuti cahaya biru, gadis itu mengamatinya dengan saksama. "Gerakan apa yang baru saja kau gunakan itu?" tanyanya. "Ilmu bela diri seharusnya tidak terpaku pada bentuk," jelasnya. Seketika, Cendu tersadar. Perkataan gadis itu membuka pikirannya. Gadis itu mengayunkan pisaunya, meninggalkan jejak cahaya ungu yang indah, namun mematikan di udara. Cendu terkejut. Bagaimana dia bisa tahu levelku? Saat ia lengah, gadis itu memperingatkannya. "Jangan teralihkan!" Ia bergerak secepat kilat, melompat ke atas kepala Cendu. Melayang di udara, gadis itu mengacungkan pisaunya. Ia menukik turun, melancarkan serangan dahsyat dari atas. Cendu terperangah. Ia tak sempat bereaksi terhadap serangan mendadak yang begitu cepat itu. Layar notifikasi muncul, kalah. 10 poin kemenangan melayang. Cendu hanya bisa termangu menatap keyboard di depannya. Ia kembali teringat pada 4 bentuk seni pedang cahaya mengalir. Ia sadar, gerakan-gerakan itu sangat mirip dengan gaya bertarung seorang pembunuh. Dengan semangat baru, ia memutuskan untuk menguji strategi ini di pertarungan sungguhan. Tak lama kemudian, lawan baru pun muncul di arena. Di hadapannya, berdiri monster berwujud manusia. Otot-ototnya menonjol saat dia mengayunkan bola besi raksasa yang terikat rantai. Candu menelan ludah. Firasat buruk merayap di hatinya. Pertarungan ini tidak akan seimbang. Dalam sekejap, dia melesat maju. Pedangnya menebas, meninggalkan jejak aura biru yang menyilaukan di udara. Ia melepaskan jurus lukisan tanah sebagai penjara. Seketika, Cendu melesat dan melancarkan serangan berikutnya. Prem emas mengguncang langit. Pria raksasa itu mengamuk. Raungannya menggema. Dengan sekuat tenaga, ia menarik rantai besinya, mempersiapkan senjata pemusnahnya. Bola besi raksasa itu melesat lurus ke arah Cendu. Namun dari balik topeng babinya, Cendu menatap dingin lawannya tanpa rasa takut. Ia mengaktifkan jurus angin sejuk hutan belantara. Ledakan energi biru dahsyat menyelimuti arena, bersamaan dengan hantaman bola besi ke tanah. Dalam sekejap, Cendu telah muncul di belakang pria raksasa itu. Pria itu menoleh. Matanya membelalak ngeri melihat kemunculan lawannya. Ia tak percaya. Bagaimana mungkin Cendu bergerak secepat kilat? Cendu mengangkat pedangnya, siap melancarkan serangan akhir, tusukan ujung naga pucat. Layar pertarungan mengumumkan kemenangan untuk beruang Teska. Teska! Cendu pun berhasil mendapatkan 10 poin kemenangan. Berdiri sendirian di ruang hampa putih, ia menatap pedang latihannya. Cendu merenungkan kembali setiap gerakannya, mempertanyakan esensi sejati dari ilmu pedang. Ia menyelami lebih dalam makna sesungguhnya dari sebuah pertarungan. Sebuah pencerahan datang, pedang haruslah fleksibel. Sebuah senjata tanpa bentuk. Tiba-tiba, beberapa jendela sistem biru muncul di hadapannya. Terlihat kemampuannya dalam seni pedang cahaya mengalir meningkat dari 89% menjadi 90%. Cendu langsung meminta lebih banyak pertarungan pada sistem. Haus akan pemahaman yang lebih dalam. Ia pun terus bertarung dan berlatih tanpa henti. Akhirnya, dengan desisan uap, kapsul virtual pun terbuka. Cendu terduduk. Tubuhnya basah kuyup oleh keringat. Dengan napas terengah, ia mengaku sangat kelelahan dan lapar. Tiba-tiba, perangkat di pergelangan tangannya berbunyi. Sebuah notifikasi sistem muncul, memberinya selamat karena berhasil masuk 10.000 besar daftar bintang muda Blue Star. Mata Cendu terbelalak tak percaya.
Membaca pemberitahuan itu, ia segera meminta sistem untuk menampilkan rincian peringkatnya. Ia menempati peringkat ke-6.219 di tingkat global dan ke-654 di biosfernya, dan yang terpenting, ia kini menjadi peringkat pertama di kota Leang. Senyum puas terukir di wajah Cendu, memikirkan pencapaiannya. Dengan begini, posisinya di kelas Hongji sudah pasti aman. Sambil menyandang ranselnya, ia melangkah menuju kampus SMA Negeri 1 Kota Liang. Langkahnya terhenti oleh Fan Liu, dekan kemahasiswaan sekaligus paman dari Fan Roy. Dengan angkuh, ia menunjuk dan membentak Cendu karena tidak menyapa gurunya. Cendu hanya menoleh dan menyapanya dengan tenang. Namun, dekan itu terus berteriak, kini mempermasalahkan penampilan Cendu. Ia bertanya pakaian apa yang sedang dikenakan Cendu. Cendu menatapnya datar dan menjawab bahwa ini adalah seragam sekolahnya. Di belakang mereka, siswa lain mulai menertawakan tingkah dekan. Sang dekan pun berbalik dan membentak mereka semua untuk diam. Para siswa mulai berbisik, menduga dekan ingin balas dendam karena Fan Roy masih di rumah sakit. Bahkan ada yang menyebar rumor kalau Cendu menang karena menggunakan obat-obatan terlarang. Cendu tetap berdiri tenang di tengah jalan, sementara sang dekan terus memprovokasinya. Tiba-tiba, dekan itu mengayunkan tongkat kayu ke arah Cendu. Cendu dengan sigap menghindar. Kemarahan dekan memuncak. Ia berteriak-teriak soal peraturan sekolah. Cendu bertanya dengan dingin, peraturan mana yang telah ia langgar? Pertanyaan itu justru membuat sang dekan semakin murka dan kembali mengayunkan tongkatnya. Namun kali ini, Cendu dengan mudah menangkap tongkat itu dengan satu tangan. Terpojok, dekan itu mengancam akan melaporkannya pada kepala sekolah agar ia dikeluarkan. Tiba-tiba, sebuah suara memotong. Siapa yang mencari kami? Ternyata kepala sekolah Limu dan wali kota Wang Anan sedang berjalan ke arah mereka. Melihat kesempatan, dekan itu langsung menunjuk Cendu dan berusaha menjelek-jelekannya di hadapan kepala sekolah. Namun, kepala sekolah dan wali kota sama sekali tidak memedulikannya. Mereka justru berjalan lurus ke arah Cendu. Sang wali kota bahkan menepuk bahunya sambil tertawa. Ia mengumumkan dengan bangga bahwa Cendu kini adalah peringkat pertama dalam daftar pemuda kota Leang. Bukan hanya itu, Cendu juga berhasil menembus 10.000 besar daftar bintang muda tingkat global. Sang dekan dan semua siswa yang melihatnya hanya bisa ternganga tak percaya. Wajah mereka pucat pasi, dipenuhi keterkejutan dan rasa takut. Saking syoknya, dekan itu bahkan sampai terduduk lemas di tanah. Kepala sekolah lalu mengajak Cendu untuk ikut ke ruang rapat. Cendu pun berjalan di belakang kedua tokoh penting itu. Di perjalanan, kepala sekolah menjelaskan bahwa Cendu akan segera dipindahkan ke kelas Hongji. Di dalam ruang rapat, dua siswa lain telah menunggu. Mereka adalah Moret, murid terbaik kelas Hongji, dan Lubo, peringkat kedua di kota Leang. Ketiga siswa terbaik itu saling menatap dalam diam. Mereka kemudian duduk di meja panjang bersama para petinggi sekolah. Kepala sekolah pun membuka pembicaraan. Ia menjelaskan bahwa 3 siswa terbaik dari 100 kota akan berpartisipasi dalam sebuah kompetisi akbar. Acara itu adalah turnamen hegemoni 100 kota yang akan berlangsung selama 3 hari. Lokasinya akan berada di SMA nomor 1, City. Kepala sekolah menambahkan bahwa tim mereka akan dipimpin oleh seorang praktisi bela diri tingkat 15. Ia juga merinci hadiah-hadiah fantastis untuk 10 besar, termasuk poin bonus dan uang tunai. Cendu mendengarkan semuanya dengan ekspresi yang sangat tenang. Setelah penjelasan panjang, kepala sekolah pun bertanya, apakah mereka bertiga bersedia untuk berpartisipasi? Moret mengangkat tangan. Ia bertanya, mengapa kompetisi tidak memakai kapsul virtual? Wali kota menjelaskan bahwa para petinggi distrik
lebih menginginkan pertarungan yang sesungguhnya. Ia juga menambahkan bahwa para siswa akan memakai pakaian khusus untuk menyeimbangkan level kekuatan mereka demi keadilan. Cendu menunduk. Dalam hati ia mulai mengkalkulasi kekuatannya saat ini. Ia yakin bahwa dirinya punya peluang besar untuk menembus 3 besar. Sang wali kota menyesap cangkirnya dengan tenang, menasihati para siswa untuk tidak terintimidasi. Tanpa ragu, Cendu mengangkat tangan kanannya, menyatakan kesiapannya untuk ikut serta. Lubo dan Moret pun menyusul, menyatakan keikutsertaan mereka. Sang wali kota tersenyum puas, memuji keberanian luar biasa dari para pemuda itu. Jadwal keberangkatan, katanya, akan diumumkan kemudian. Cendu pun melangkah keluar dari ruang rapat, menutup pintu di belakangnya. Bayangan keluarganya melintas di benaknya, membakar tekadnya untuk memberikan mereka kehidupan yang jauh lebih baik. Kepalan tangannya mengerat, menancapkan target untuk menembus 3 besar dalam perang 100 kota. Saat memasuki kelas Hongxi, Cendu menyadari keanehan. Tak ada satupun nama di atas meja. Ia pun memilih sebuah kursi kosong dan duduk. Tiba-tiba, seorang siswa berbadan raksasa bernama Penghu menghampirinya, menggebrak meja dengan brutal, dengan wajah angkuh. Penghu mengusir Cendu dari kursi itu. Cendu hanya bisa mendengus dalam hati melihat upaya penindasan terang-terangan ini. Namun seketika, Moret muncul tanpa suara, meletakkan tangannya di bahu mereka berdua. Moret mengingatkan Penghu bahwa Cendu hanyalah murid baru yang belum paham aturan tak tertulis di sini. Cendu terkejut. Keringat dingin mulai membasahinya, sadar bahwa Moret yang bergerak tanpa jejak suara memiliki level kekuatan jauh di atasnya. Penghu menatapnya kesal, lalu mengalah dan membiarkan Cendu untuk saat ini. Moret pun mulai menjelaskan aturan main di kelas Hongji. Kepada Cendu, ia menunjuk ke arah beberapa kursi yang sengaja ditumpuk terbalik di sudut ruangan. Ternyata, 10 siswa dengan peringkat rendah setiap bulannya dihukum berdiri selama kelas di bulan berikutnya. Sambil tersenyum, Moret berkata bahwa kini Cendu harus menantang seseorang untuk merebut kursinya. Cendu menoleh. Rasa penasaran tergambar di wajahnya. Ia bertanya, apakah ada keuntungan lain dari peringkat tinggi itu? Moret lalu duduk di kursi nomor 1. Dia menjelaskan, semakin tinggi peringkat, semakin melimpah subsidi, sumber daya yang didapatkan setiap bulannya. Mata Cendu menyipit. Percikan ambisi mulai terlihat. Ia mengepalkan tangan kanannya ke telapak tangan kirinya. Dalam benaknya, ia menegaskan, karena ini menyangkut sumber daya, maka ia harus merebut peringkat setinggi yang ia bisa. Kini, Cendu berdiri gagah di arena pertarungan. Tangan kirinya terangkat, sementara tangan kanannya menggenggam pedang. Dengan suara lantang, ia mengumumkan tantangannya pada siswa peringkat X. Sontak, para siswa lain yang menonton terperangah dengan wajah tak percaya. Mereka mulai berbisik, mempertanyakan kenekatan seorang murid baru yang langsung membidik 10 besar. Mereka menilai Cendu yang pendiam ini ternyata sangat arogan. Meskipun skillnya bagus, tingkat intensitas hidupnya jauh di bawah para elit lain, membuat tantangan ini terlihat mustahil. Mengabaikan semua bisikan itu, Cendu melangkah maju dengan mantap. Pikirannya fokus pada satu hal. Imbalan sumber daya peringkat 10, 50% lebih besar dari peringkat 11. Cendu menggenggam pedang latihannya lebih erat. Tatapannya tajam ke depan. Bayangan hadiah yang akan ia dapatkan jika menang semakin membakar semangatnya. Di seberang sana, Penghu tertawa terbahak-bahak sambil memanggul palu hitam raksasanya. Ia memperingatkan Cendu agar tidak menyesali pilihannya. Cendu menatap lawannya yang jauh lebih besar dan bertanya, "Kau peringkat ke-10?" Sambil menyeringai lebar, Penghu membenarkan, mengatakan bahwa hari ini Cendu sedang sial. Sang guru kemudian menyuruh Penghu untuk memakai pelindungnya dan segera masuk ke arena. Sebuah senyum tipis terukir di bibir sang guru. Ia berpikir bahwa Cendu terlalu gegabah, dan kekalahan ini
akan menjadi pelajaran berharga baginya. Kedua petarung berjalan ke tengah arena yang luas. Pertarungan pun dimulai. Cendu tampak tenang, kontras dengan Penghu yang tersenyum meremehkan. Ia terus melontarkan ejekan pada pahlawan kita. Namun Cendu tetap diam tak bergeming. Sementara aura biru mulai berpusar di sekeliling tubuhnya. Kita lihat saja nanti, balas Cendu singkat, tanpa basa-basi. Penghu mengayunkan palu raksasanya secara horizontal dengan kecepatan mengerikan. Ia berteriak. Mengira reaksi Cendu terlalu lambat, para penonton di belakang pun terkesiap. Mereka berteriak bahwa pertarungan sudah berakhir. Mereka sangat yakin Cendu akan kalah telak karena level intensitas hidupnya jelas-jelas di bawah Penghu. Namun, mata sang guru membelalak. Ia menyadari intensitas hidup Cendu sudah mencapai level 5,2. Padahal baru kemarin, ia masih di level 5,1. Sang guru tak habis pikir, bagaimana Cendu bisa berevolusi secepat ini hanya dalam semalam. Di arena, Penghu sudah berteriak, mengklaim kemenangannya. Ia tertawa pongah saat mengayunkan palunya. Palu raksasa itu menghantam lantai, menciptakan dentuman dahsyat. Namun, Penghu terbelalak kaget saat menyadari Cendu sudah berjongkok tepat di belakangnya. Pilar cahaya biru yang dahsyat meledak dari pedang Cendu. Energi itu menghantam telak tubuh Penghu, membuatnya terlempar ke udara. Tubuh Penghu melayang melintasi arena yang luas, sebelum akhirnya jatuh, terhempas di dekat para penonton lainnya. Moret menyentuh dagunya, bergumam bahwa Cendu adalah seorang jenius. Sang instruktur pun mengumumkan bahwa kursi peringkat 10 kini menjadi miliknya. Ia bertanya, apakah Cendu ingin melanjutkan tantangan? Cendu menolak. Ia berpikir, peningkatan imbalan sumber daya ke peringkat selanjutnya tak sepadan dengan energi yang harus dikeluarkan. Moret mendekat sambil mengarahkan ponselnya pada Cendu. Ia meminta untuk ditambahkan sebagai teman di media sosial. Tak disangka, di belakangnya, para siswa lain ikut mengangkat tangan, berteriak bahwa mereka juga ingin berteman dengan Cendu. Cendu, yang sedikit terkejut dengan sambutan itu, akhirnya setuju. Tiba-tiba, Penghu merangkak dan memeluk kaki Cendu dengan kedua tangannya. Ia memanggil Cendu sebagai dewa, memohon maaf atas kelancangannya tadi. Cendu hanya menunduk, merenungkan pelajaran hari ini tentang kapan harus menunjukkan kekuatan dan kapan harus rendah hati. Guru Ling lalu menghampirinya, meminta Cendu menemuinya di kantor setelah kelas selesai. Cendu bersama Guru Ling pun melangkah masuk ke ruangan kepala sekolah. Di sana, kepala sekolah Laimu tengah sibuk di balik mejanya yang penuh dokumen. Tanpa basa-basi, Guru Ling menanyakan kuota penerimaan khusus untuk Universitas Bela Diri bergengsi, Gunung Everest, dan Gunung Tai. Sontak, kepala sekolah Laimu mengangkat wajahnya. Raut terkejut jelas terlukis di wajahnya. Beliau menjelaskan, syarat minimumnya adalah penguasaan skill bela diri tingkat 1 sempurna. Meski Cendu nyaris mencapainya, 1% terakhir adalah rintangan yang luar biasa sulit. Guru Ling menepuk pundak Cendu dengan yakin, lalu meminta izin kepala sekolah untuk sebuah pembuktian. Pandangannya langsung tertuju pada sebuah mesin penguji kekuatan di sudut ruangan. Mesin ini, batas maksimalnya hanya level 1 tahap tinggi. Jelasnya, Guru Ling lantas meminta Cendu menirukan serangan pamungkasnya saat pertarungan ranking. Cendu mengambil posisi di depan mesin itu. Tangannya menggenggam erat pedang latihan berwarna hitam pekat. Matanya menajam, fokus terkunci pada target. Dalam sekejap, tubuhnya melesat. Sebuah jurus tusukan ujung naga pucat dilepaskan. BLAR. Ledakan energi biru dahsyat menghantam mesin penguji itu. Kekuatan yang luar biasa membuat alat itu hancur berkeping-keping. Guru Ling menatap puing-puing itu dengan mata tak percaya. Padahal baru kemarin, kekuatan Cendu masih berada di level yang lebih rendah. Ini berarti
Pemuda itu berhasil mencapai tingkat 1 sempurna hanya dalam 1 malam. Cendu sendiri hanya bisa menatap mesin yang hancur sambil menggaruk kepalanya. Dengan wajah cemas, ia meminta maaf pada kepala sekolah karena telah merusak alat penguji itu. Guru Ling berseru lantang pada kepala sekolah, menyebut Cendu sebagai jenius pertarungan sejati. Tangannya yang bersarung menunjuk tegas ke arah pemuda itu. Kepala sekolah mengelus janggutnya. Matanya menyiratkan kekaguman yang mendalam. Dia menegaskan, Cendu adalah talenta bela diri langka. Potensi sebesar ini harus menjadi prioritas utama untuk dikembangkan. Sumber daya pelatihan untuk Cendu harus disetarakan dengan murid peringkat 1. Perintahnya tegas. Kemudian, beliau menatap Cendu dan menjelaskan tentang jalur penerimaan khusus. Targetnya jelas, raih posisi 3 besar di turnamen 100 kota yang akan datang. Cendu mengangkat tangannya, meminta penjelasan lebih detail tentang penerimaan khusus itu. Kepala sekolah memaparkan, untuk menembus 8 universitas top, intensitas hidup minimal harus mencapai 6,5. Guru Ling menambahkan, mencapai 6,5 sebelum ujian masuk itu nyaris mustahil. Tapi jalur khusus ini hanya butuh level 1, yaitu kemampuan yang sempurna. Tanpa ragu, Cendu menyatakan tujuannya, yaitu Universitas Seni Bela Diri Gunung Huang. Guru Ling terheran, padahal semua universitas top menawarkan fasilitas serupa. Namun, Cendu punya alasan lain. Ia ingin tetap dekat rumah, agar bisa melindungi keluarganya jika krisis melanda kota Liang. Guru Ling menatap Cendu dengan tatapan baru, penuh kekaguman. Di usianya yang begitu muda, pemuda ini memikul beban tanggung jawab yang begitu besar. Cendu tersenyum, lalu berterima kasih. Sebelum berpamitan, langkahnya membawanya keluar dari gerbang sekolah, melebur dalam keramaian murid lainnya. Waktu yang tersisa hanya 1 bulan sebelum seleksi khusus dimulai. Ia memutuskan akan mengurung diri di ruang latihan pribadi untuk menempa kekuatannya. Sambil melintasi jalan, sebuah ide terlintas di benaknya, menggunakan obat khusus untuk mendongkrak tingkat intensitas hidupnya. Pandangannya terangkat ke sebuah gedung megah. Pikirannya melayang pada 3 organisasi raksasa dunia. Pertama, Istana Martial Extreme, garda terdepan melawan peradaban alien. Kedua, Istana Martial, yang fokus pada evolusi kekuatan manusia lewat sains. Dan ketiga, Aliansi Seniman Bela Diri, sang penjaga ketertiban dan kedamaian. Cendu menyatakan kesiapannya pada petugas untuk tes ketahanan. Ia pun melangkah masuk ke dalam sebuah mesin pengujian raksasa. Mesin itu pun aktif, memancarkan cahaya yang menyilaukan. Sesaat kemudian, raut wajah sang petugas berubah bingung. Sementara pahlawan kita melenggang pergi sambil membetulkan tasnya. Petugas itu buru-buru menghubungi departemen teknis. Ia melaporkan mesinnya rusak karena peserta tes tidak menunjukkan reaksi sedikit pun. Sementara itu, Cendu sudah tiba di ruang latihan pribadinya, duduk bersila di lantai dengan pakaian olahraganya. Cendu menatap 3 pil biru kecil di telapak tangannya. Ia tahu menelan 3 pil ini sekaligus akan memicu rasa sakit 10 kali lipat. Namun tanpa ragu, ia menelan ketiganya dalam 1 tegukan. Seketika, petir biru menyelimuti tubuhnya. Ia mengertakkan gigi, menahan sakit luar biasa saat listrik menyambar setiap sel tubuhnya. Saat cahaya meredup, ia menghela napas lega sambil menyeka keringat. Sebuah jendela status muncul, menunjukkan intensitas hidupnya naik dari 5,2 menjadi 5,3. Cendu bangkit, menatap tangannya dengan penuh tekad. Target 6,5 harus tercapai demi masa depannya. Matanya tertuju pada kotak kecil di lantai. Sebagian besar isinya sudah kosong. Persediaan ini paling lama hanya cukup untuk 5 hari lagi. Ia bersandar di dinding. Sebuah kesadaran menghantamnya. Ia harus memenangkan turnamen demi mendapatkan uang untuk membeli lebih banyak obat. Efek samping pil itu membuat tubuhnya kaku dan berat. Karena tak bisa melatih fisik, ia memutuskan untuk melatih mentalnya. Ia memejamkan mata,
memasuki ruang kristal dalam benaknya. Pikirannya kembali pada pertarungan semalam suntuk melawan monster raksasa, kunang-kunang hijau. Setelah sesi latihan mentalnya usai, ia bergegas ke kelas Hongzi untuk mengambil jatah sumber daya barunya. Sosok guru berkacamata dengan rambut merah menyala memasuki ruangan. Namanya Yadi, seorang anggota terhormat dari aliansi seniman bela diri. Berdiri di depan kelas, "Ber-a!" Gebrakannya yang keras seketika membungkam seluruh ruangan. Untuk menarik perhatian, dia menyatakan intensitas hidupnya sudah melampaui level 15. Pelajaran hari ini adalah tentang kekuatan mental. Berbeda dengan kekuatan fisik yang tersebar di seluruh tubuh. Dia menjelaskan, kekuatan mental memungkinkan seorang seniman bela diri untuk memusatkan seluruh kekuatannya ke dalam satu titik serangan. Teknik dahsyat ini dikenal sebagai keterikatan kekuatan mental, kunci untuk meningkatkan daya ledak secara drastis. Namun, dia memperingatkan murid-muridnya, sebelum mencapai level 10, kekuatan mental sangatlah terbatas. Dia menyarankan mereka untuk fokus menaikkan intensitas hidup demi ujian masuk universitas yang sudah di depan mata. Sang guru kemudian meminta seluruh siswa untuk berdiri, pertanda sebuah ujian akan segera dimulai. Sebuah seruling ungu pendek kini berada di genggamannya. Dia menyebut ujian ini sebagai lagu kelelahan, sebuah melodi yang akan mengukur ketahanan mental setiap siswa. Tiba-tiba, pandangannya tertuju pada Candu. Dia memberinya pilihan untuk tidak ikut serta dalam tes, karena hasilnya tak akan mempengaruhi nilainya. Candu dengan tenang berdiri tegap di tengah kelas, menjadi pusat perhatian. Sang guru menatapnya lekat, sekali lagi menawarkan pilihan untuk ikut dalam ujian kemampuan mental ini. Seraya mengangkat seruling ungu ke bibirnya, dia bersiap meniupkan melodi kelelahan. Para siswa lain tampak bersemangat, beberapa bahkan tersenyum percaya diri, menantikan ujian dimulai. Tiba-tiba, seorang pria berjas coklat muncul dengan aura gelap yang mengintimidasi. Tatapannya terkunci pada Candu, berbicara tentang seekor binatang buas yang telah terbunuh. Di dekatnya, seorang wanita berjas merah muda menuduh Candu mencuri barang milik siswa lain dan memerintahkan penjaga untuk menggeledahnya. Dua pria berjas hitam legam dengan kacamata hitam langsung melesat ke arah Candu. Api, oranye terang, membakar di kepalan tangan mereka. Namun Candu, yang membelakangi mereka, menghunus tombaknya dalam sekejap mata. Para penjaga itu membeku kaget. Salah satunya menelan ludah, menatap ujung tombak yang kini hanya berjarak beberapa senti dari wajahnya. Candu dengan dingin menyebutkan identitasnya sebagai siswa SMA Star City nomor 1. Pemimpin penyusup itu langsung berpikir ulang, menyadari bahayanya mengusik seorang siswa jenius. Dia menjelaskan bahwa keponakannya diserang dan sebuah teknik rahasia telah hilang. Pria itu lalu menawarkan 10.000 sebagai kompensasi untuk sebuah penggeledahan. Candu dengan tenang mengangkat 3 jari. Dia justru menuntut 30.000. Dalam hatinya, dia yakin teknik itu tak akan pernah mereka temukan. Pria itu menyeringai dan menyetujui kesepakatan itu. Para penjaga segera menggeledah pakaian Candu dan menumpahkan seluruh isi tasnya ke lantai. Mereka memeriksa setiap barang dengan teliti, namun tidak menemukan apa-apa. Penjaga itu melapor dengan kecewa. "Tidak ada apa-apa, Tuan." Sang pemimpin memerintahkan untuk membayar Candu 30.000 dan membiarkannya pergi. Dia tampak lega karena berhasil menghancurkan barang bukti. Dia melangkah pergi dengan tombak di bahunya. Sementara di belakangnya, para penjaga masih sibuk menggeledah siswa lain. Kemudian, dia memasuki sebuah kamar di hotel bawah tanah markas para praktisi. Duduk di ranjang, dia membuka layar statusnya. Di sana terpampang namanya, Chennu, dan seluruh statistiknya saat ini. Dia memiliki 534 poin Marshall yang siap digunakan. Pandangannya tertuju pada jendela sistem, membandingkan syarat praktisi bela diri tahap awal dan tahap menengah. Dia melihat bahwa untuk mencapai tahap menengah,
dibutuhkan 200 poin vitalitas. Tanpa ragu, dia memutuskan untuk mengalokasikan semua poinnya untuk peningkatan statistik. Pertama, dia menekan beberapa tombol untuk meningkatkan semangatnya. Kotak-kotak biru virtual melayang di sekelilingnya saat proses berlangsung. Anehnya, tak ada perubahan fisik yang dia rasakan setelah meningkatkan semangatnya. Selanjutnya, dia menghabiskan poinnya untuk menaikkan fisiknya. Dia mengepalkan tangannya, menatap otot-ototnya dengan tatapan penuh tekad. Kali ini, dia bisa merasakan kekuatannya meningkat dengan sangat jelas. Jendela statistik kini menunjukkan vitalitasnya meroket menjadi 123 dan semangatnya mencapai 26,5. Dia mengalokasikan 200 poin untuk vitalitas dan sisanya untuk semangat. Seketika, tubuh Cendu memerah padam seolah terbakar. Otot-ototnya membesar secara drastis. Matanya bersinar putih, menyilaukan. Dia berjongkok saat energi merah dahsyat berputar liar mengelilinginya. Dia merasakan gelombang energi yang luar biasa besar melonjak dari dalam tubuhnya. Perlahan, cahaya itu meredup dan fisiknya kembali normal. Cendu terduduk di atas ranjang. Tubuhnya basah oleh keringat dengan napas terengah-engah. Dia tampak lega. Proses terobosannya telah selesai. 1 jam kemudian, dia tiba di gedung Asosiasi Seniman Bela Diri Star City. Dia melangkah memasuki lobi dan langsung menuju meja resepsionis. Dia memberitahu resepsionis tujuannya untuk mengikuti penilaian kemampuan bela diri. Resepsionis menjelaskan syarat kelulusan untuk menjadi praktisi bela diri tingkat 1. Dia harus memiliki minimal 100 vitalitas dan 1000 kekuatan tempur. Dia berjalan menyusuri koridor panjang untuk memulai ujian. Para praktisi lain menatapnya dengan skeptis, heran melihat seorang pemuda datang tanpa didampingi guru. Cendu memasuki ruang ujian. Peserta pertama, Pangia, dinyatakan gagal dalam penilaiannya. Dia menunduk menatap lantai, mengepalkan tinjunya dengan penuh amarah. Giliran berikutnya adalah Lai Ming yang melangkah maju untuk tes vitalitas. Layar menampilkan skor 105. Dia berhasil lulus. Lai Ming kemudian berdiri di depan sebuah mesin tempur raksasa. Dengan teriakan keras, dia melancarkan pukulan terkuatnya. Monitor menampilkan angka yang luar biasa. 1763. Para siswa yang melihatnya terperangah. Bisik-bisik kekaguman terdengar, menyebut Lai Ming adalah seorang jenius dan murid dari guru terkenal. Cendu hanya mengamati kerumunan sambil menyentuh dagunya. Seorang siswa, angkuh dengan seringai meremehkan, berjalan melewati Cendu. Dia berkata, "Minggir, giliran sang jenius sejati yang akan diuji." Dengan senyum meremehkan, ia menatap Cendu dan menyebut dirinya jenius. Sementara itu, Cendu melangkah menuju ruang ujian, di mana seorang pengawas telah menunggunya. Siswa tadi terpaku menatap layar dengan mata terbelalak. Keringat dingin mulai membasahi pelipisnya. Monitor menampilkan vitalitas Cendu di angka 123. Wajah siswa itu pucat pasi. "Tidak mungkin," bisiknya penuh ketakutan. Ia mencoba menenangkan diri, berpikir bahwa kekuatan tempur jauh lebih penting. Di sisi lain, Cendu telah berdiri di depan mesin pengukur kekuatan tempur. Sang pengawas mengumumkan ujian dimulai. Cendu menatap mesin itu, menimbang-nimbang kekuatannya. Ia memutuskan menggunakan 50% kekuatannya saja sudah cukup. Seketika, Cendu melesat maju dengan kecepatan kilat. Jejak aura biru cemerlang membuntuti setiap gerakannya. Tinju kanannya terkepal erat, menghantam tepat di jantung mesin itu. Dua ledakan cahaya putih menyelimuti arena pengujian. Mesin itu hancur berkeping-keping dan terlempar ke udara, membuat semua siswa membeku ketakutan. Mereka sadar, Cendu bahkan tidak menggunakan teknik bela diri khusus. Monitor yang hancur itu menunjukkan skor 3004. Skor ini jauh melampaui syarat untuk menjadi seniman bela diri tingkat tinggi. Dari balkon, 2 pengawas menyaksikan segalanya. Anak itu benar-benar monster.
ujar salah satunya, sambil menunjuk Cendu. Pria yang lebih tua hanya diam dengan ekspresi serius, seolah mengenali pemuda itu. Di ruangan yang berbeda, Presiden Wu Linxian menatap ponselnya dengan frustrasi. Posisinya terancam jika ia tak kunjung menemukan bibit jenius untuk kotanya. Tiba-tiba, seorang pria mendobrak masuk ke dalam ruangan. Presiden Wu terperanjat hingga ponselnya terjatuh. Pria itu berteriak panik. "Monster! Ada monster yang muncul dalam ujian." Ia menjelaskan bahwa seorang siswa tahap awal mampu mencapai skor kekuatan 30.000 hanya dengan kekuatan fisik murni. Cendu berdiri di aula megah, Asosiasi Praktisi Seni Bela Diri. Seorang staf menawarinya untuk diantar ke lantai 2 untuk melakukan registrasi. Tiba-tiba, Presiden Wu muncul di puncak tangga. Ia berkata pada staf itu bahwa ia yang akan menangani Cendu secara pribadi. Ia memperkenalkan dirinya sebagai Wu Ling, Presiden Asosiasi Cabang tersebut. Cendu mengikutinya ke sebuah kantor luas yang bermandikan cahaya matahari. Mereka duduk berhadapan di sofa, memulai pertemuan yang akan mengubah segalanya. Presiden Wu mulai berbicara tentang potensi luar biasa yang dimiliki Cendu. Meski sedikit gugup, Cendu langsung menanyakan hadiah pendaftarannya. Presiden Wu menjelaskan bahwa ia akan secara pribadi mengajarkan teknik bimbingan. Ia lalu berdiri dan memunculkan bola api kecil di telapak tangannya. Ia menjelaskan bahwa teknik ini bukan sekadar untuk latihan, tapi juga untuk bertarung. Tanpa peringatan, ia melepaskan semburan api dahsyat ke seberang ruangan. Cendu terpaku di sofanya, terkejut. Ia sadar bahwa teknik bimbingan bisa melipat gandakan kekuatan dan jangkauan serangan. Sang presiden kemudian menjelaskan tentang 7 atribut spiritual yang berbeda. Ia menyebut petir sebagai yang terkuat, dan api di peringkat ketiga. Ia lalu mengangkat sebuah bola kristal dari meja untuk menguji afinitas Cendu. Semakin terang cahayanya, semakin tinggi kompatibilitasnya. Jelasnya, praktisi biasa punya 20-30%, aku 80%, dan seorang jenius seharusnya mencapai 90%. Dengan tangan sedikit gemetar, Cendu menyentuh bola kristal itu. Seketika, bola itu meledak dalam cahaya merah yang begitu menyilaukan. Energi dahsyat itu memenuhi seluruh ruangan dan menyelimuti tubuh mereka. Presiden Wu Linxian hanya bisa terbelalak kaget dan berteriak. Hasil tes menunjukkan kompatibilitas atribut api 100%. Wu Linxian mencengkeram bahu Cendu, menatapnya dengan pandangan tak percaya. Ia menjelaskan bahwa ini berarti Cendu bisa menyerap semua energi spiritual tanpa ada yang terbuang sedikit pun. Ia menambahkan, dengan kompatibilitas 80% saja, ia bisa menjadi seniman bela diri tingkat 5 dan seorang presiden. Wu Linxian berkata, masa depan Cendu akan jauh melampaui pencapaiannya sendiri. Cendu menatap bola kristal itu, memikirkan tentang atribut petir. Ia menyentuh bola itu lagi, dan tiba-tiba bola itu bersinar dengan kilatan petir kuning yang dahsyat. Kompatibilitas petirku juga 100%, kata Cendu dengan tenang. Wajah Presiden Wu Linxian langsung pucat pasi, matanya membelalak ngeri. Ia benar-benar syok dan menyebut Cendu monster. Tak lama kemudian, bola kristal itu berubah menjadi hijau terang. Cendu menjelaskan bahwa atribut anginnya juga 100%. Brak! Presiden Wu Linxian akhirnya pingsan dan jatuh terkulai di sofa. Kantor itu pun menjadi sunyi senyap. Setelah sadar, Presiden Wu hanya bisa duduk dengan wajah lesu. Ia menatap kosong ke lantai, bertanya-tanya apakah ini semua hanyalah mimpi. Ia akhirnya menyadari Cendu memiliki afinitas sempurna untuk setiap atribut yang ada. Ia teringat saat menghadapi monster buas di kota yang hancur. Dirinya terasa begitu kecil, tak berdaya di hadapan makhluk raksasa itu. Lalu, seorang prajurit perkasa turun dari langit dan menaklukkan makhluk itu. Kembali di kantor, Cendu mengusap dagunya, tampak sedang berpikir. Ia meminta sang presiden untuk memberinya teknik bimbingan ke-7 atribut sekaligus.
Presiden Wu mengingatkannya bahwa energi manusia itu ada batasnya. Ia menceritakan kisah tentang seorang senior yang gagal karena serakah mempelajari banyak aliran. Namun, Chen Du bersikeras ingin mencoba semuanya sebelum membuat pilihan. Wu Lingxian menghela napas panjang dan setuju untuk memberikan semua teknik itu. Ia berpesan agar Chen Du berhati-hati dan tidak menyia-nyiakan bakatnya yang luar biasa. Pembicaraan mereka kemudian beralih ke ujian sekolah Chen Du yang akan datang. Presiden menjelaskan bahwa ketegangan di medan perang seluruh surga semakin memuncak. Perang besar antara umat manusia dan ras lain bisa meletus kapan saja. Sebuah kesempatan emas ditawarkan pada Chen Du untuk masuk ke kamp pelatihan khusus para jenius. Syaratnya adalah ia harus merebut peringkat pertama dalam ujian bulanan sekolah. Seketika, tatapan Chen Du meredup. Teringat akan tragedi kelam 10 tahun silam, momen di mana ia terenggut dari hampir seluruh keluarganya. Ia berhasil selamat, hanya ditemani oleh paman dan bibinya. Sejak saat itu, Chen Du bersumpah akan menjadi kuat untuk melindungi mereka. Malam pun tiba saat Chen Du kembali ke pelukan keluarganya. Ia menunjukkan sebuah kartu identitas kecil kepada paman dan bibinya. Dengan bangga, ia mengumumkan bahwa dirinya kini adalah seorang ahli bela diri resmi. Sang paman menerima kartu itu dengan tangan gemetar. Air mata kebahagiaan tak terbendung. Sang bibi pun tak kuasa menahan haru di wajahnya. Chen Du lantas menjelaskan bahwa ia akan mendapat tunjangan bulanan sebesar 10.000 kredit. Ia meyakinkan pamannya agar tidak lagi bekerja terlalu keras. Dengan senyum tulus, Chen Du berjanji akan menjadi tulang punggung bagi keluarganya. Larut malam itu, ia langsung duduk bersila untuk melatih kemampuannya. Aura berwarna jingga mulai menyelimuti tubuhnya, membentuk sebuah pusaran. Kedua matanya bersinar terang dengan cahaya jingga. Ia memusatkan konsentrasinya dan menciptakan gumpalan api kecil di hadapannya. Namun saat menatap tangannya yang sedikit berasap, ia tampak bingung karena serangannya terasa begitu lemah. Ia pun segera membuka jendela status untuk memeriksanya. Benar saja, sebuah bagian baru muncul di layar statusnya untuk teknik bimbingan miliknya. Tertulis di sana, teknik bimbingan api surgawi berada di level 1 dan 5%. Seketika, Chen Du terperangah dan keringat dingin mulai bercucuran. Ia ingat betul bahwa sang presiden tidak pernah menyinggung soal tingkatan pada skill ini. Sebuah kesadaran yang mengejutkan pun menghantam pikirannya. Kemungkinan besar, hanya dirinya lah satu-satunya orang yang bisa menaikkan level teknik-teknik ini.